Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sahabat semua yang saya hormati, saya cintai. Kali ini saya, Tebuna, akan mencoba menyampaikan tentang beberapa teknik dalam melakukan yang namanya terapi ventilasi. Lebih tepatnya sih ventilasi mandiri. Mungkin bagi sebagian besar dari kita sudah pernah mendengar istilah ini, namun kali ini Bunda ingin lebih menjelaskan supaya nanti sahabat semua ya Bapak Ibu bisa melakukan dan mempraktekkannya untuk mengatasi apa yang sedang terganggu atau bermasalah dalam kondisi psikologis ataupun kelainan fisik yang tidak alami saat ini. Baik, Bunda mungkin supaya lebih jelas, Bunda akan share ya PowerPoint yang insya Allah nanti akan membantu Bapak Ibu semua untuk lebih mudah memahami. Oke, bagi yang belum kenal silahkan dicatat nomor handphone ya, dan mungkin email. Bunda adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan psikosomatik yang bertugas di Rumah Sakit Unan dan Rumah Sakit M. Jamil Padang dan praktek sorenya di Rumah Sakit Siti Rahmah. Dan saat ini sedang bekerja sebagai Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan di Rumah Sakit Unan. Baik. Nah, topik kita adalah bagaimana bersahabat dengan penyakit. Ya, mungkin bagi sebagian besar dari kita ini terasanya aneh ya. Kok bersahabat sih dengan penyakit, tapi insya Allah bisa kita lakukan kalau kita tahu caranya. Begini beberapa pertanyaan yang barangkali bisa disesuaikan dengan kondisi kita. Apakah kita pernah mengalami rasa lelah ya dengan hidup kita saat ini? Mungkin sudah menderita suatu penyakit yang berlangsung lama, kronis, dan menurut dokter setidaknya ini akan mengkonsumsi obat mungkin seumur hidup dan penyakit ini akan menjadi suatu kondisi yang menetap dalam diri kita. Ini tentu saja bisa memicu rasa kelelahan, kebosanan ya, dan kemudian mempengaruhi perjalanan penyakit kita. Kadang-kala kita khawatir terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Mungkin jauh pikiran kita 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ya. Kadang kita berpikir, bagaimana nanti keluarga saya kalau penyakit saya mengalami kondisi yang memburuk, bagaimana nanti saya, apakah keluarga saya akan mendampingi, akan membantu dan sebagainya. Semua pikiran negatif akan muncul di saat pertama kali kita mendengar ya, kita mendapatkan informasi dari dokter yang merawat bahwa kita punya penyakit yang mungkin berpotensi berjalan secara jangka panjang. Sehingga tentu saja gelisah ya dengan keluhan penyakit yang tidak berkurang, udah makan obat, sudah berobat kemana-mana, berbagai pemeriksaan sudah dilakukan, tapi keluhan tidak berkurang. Nah, ini juga bisa menimbulkan suatu suasana hati yang tidak menyenangkan ya. Dan kalau kita masih bekerja dengan penyakit yang kita idap, tentu saja beban kerja kita bertambah karena kita merasakan keterbatasan. Setidaknya semangat kita untuk, mengatasi atau melakukan pekerjaan jadi terhalang karena penyakit yang kita derita. Dan ternyata sebagiannya tidak selalu karena keluhan yang nyata, bisa karena faktor kecemasan dan ketegangan kita sendiri. Akhirnya kita merasa tidak diterima oleh lingkungan kerja ya, kita merasa tidak nyaman dan tentu saja berangkat kerja dengan beban ya. Apalagi kalau kita merasa bahwa kita selalu gagal berkomunikasi, walaupun kita sudah menyatakan apa yang kita rasakan, tapi respon orang sekitar kita mungkin mempengaruhi, sehingga akhirnya kita merasakan kita tidak diterima lagi. Nah, tentu saja obat yang diberikan, tindakan dilakukan oleh tenaga medis atau dokter yang merawat kita itu pun memperdalam rasa tidak nyaman kita. Apalagi kalau kita mendapatkan informasi, itu akan kita alami seumur hidup. Nah, Bapak Ibu semua, akhirnya kita bisa begini kan, kita merasa sendiri, kita merasa menghadapi semua penyakit dengan tanpa ada orang mendampingi, tidak ada yang peduli lagi, dan kita panik karena itu, ya. Nah, mengapa kita bisa stres, Bapak Ibu semua? Karena ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, dan kita berinteraksi dengan lingkungan. Sebagai makhluk sosial, manusia tentu membutuhkan interaksi dengan lingkungan. Dan bisa juga karena keinginan yang tidak sesuai dengan pemuasannya. Seperti misalnya kita tahu bahwa kita menderita suatu penyakit, kita berharap ya ketika kita datang pada dokter atau rumah sakit ya, lalu kita berobat, kita merasa mestinya keluhan kita berkurang, tapi ternyata tidak seperti itu. Maka itu akan mengakibatkan kita merasa stres. Ya, stres itu adalah suatu keadaan yang bisa membuat kita merasa tidak nyaman dan penyebab dari rasa tidak nyaman itu namanya stresor. Tidak hanya masalah penyakit dalam kehidupan kita, kita juga menghadapi masalah di perkawinan, rumah tangga ya,
keluarga, anak, suami, di pekerjaan sendiri, bahkan karena komunikasi interpersonal, karena kondisi alam, karena kondisi keuangan, hukum dan sebagainya itu mempengaruhi, kemampuan kita menghadapi suatu masalah. Bisa juga karena kondisi cuaca ya, panas, dingin, gempa dan sebagainya, masalah sosial dan kemudian masalah ketahanan mental kita terhadap masalah ya. Kita mungkin ada kelompok yang gampang frustasi, gampang rendah diri ya, gampang cemas dan sebagainya, itu masing-masing orang akan berbeda. Jadi stresor adalah satu semua keadaan yang dapat menimbulkan stres, dan stres itu adalah ketika kita merasa sesuatu suasana yang tidak nyaman. Ini ada beberapa faktor pemicu stres ya, ketika kita bekerja misalnya, beban tugas yang terima, beban tugas di rumah tangga, beban di masalah di masyarakat ya, interaksi antar sama petugas, dengan masyarakat, ada masalah global di negara kita misalnya, itu semua bisa memicu. Dan tentu saja salah satunya adalah ketika mengetahui kita menderita suatu penyakit yang mungkin awalnya kita tidak menduga akan terpapar karenanya. Nah, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak nyaman tersebut, sebenarnya bukan hati kita saja yang bergejolak, rasa takut, cemas, khawatir, tapi tubuh kita juga bereaksi. Di antaranya adalah salah satunya adalah terjadinya peningkatan hormon stres melalui aktivasi namanya di hipotalamus kita ya, di pusat emosi kita akan menghasilkan hormon sehingga muncullah hormon stres yang dikenal dengan hormon kortisol yang bisa mempengaruhi seluruh bagian tubuh kita. Hanya rambut dan ujung kuku nih yang tidak kena. Dan kemudian apa yang terjadi dengan gangguan hormon tersebut bisa menimbulkan berbagai reaksi dalam tubuh. Kemudian terjadi juga gangguan di saraf simpatis dan parasimpatis kita sehingga bisa juga mempengaruhi sel daya tahan tubuh kita yang semuanya itu nanti dinamakan dengan HPA aksis. Inilah yang kemudian kalau stres itu terjadi dalam jangka lama, berulang-ulang sepanjang hidup, dan kita gagal beradaptasi dengan stres tersebut, maka akan menimbulkan penyakit ya. Penyakit yang dasar yang kita miliki, seperti kita penderita diabetes, penderita rematik, ya, penderita sakit jantung, keluhan kita akan menjadi lebih berat dengan adanya stres karena adanya jaras ini. Nah, artinya kalau kita orang yang normal, orang yang bertahan ya dalam hidup adalah orang yang bisa merasakan suatu stresor, tapi dia mampu beradaptasi atau coping mekanismenya kuat atau kemampuan adaptasinya bagus. Bagi orang yang adaptasinya kurang ya, kurang berhasil memperbesar kemampuan adaptasi, maka stresor yang dirasakan itu menjadi lebih besar. Akhirnya kita menjadi mengalami sakit yang dikenal dengan gangguan psikosomatik. Ini salah satu gangguan emosi yang bisa terjadi, yaitu depresi. Bila dalam 2 minggu ditemukan 5 gejala atau lebih, terutama mood depresi, suasana hati yang menurun, hilang minat, terasa senang, kemudian ada gangguan konsentrasi, gangguan berat badan bisa bertambah atau berkurang, kemudian rasa bersalah, ya, rasa tak berguna, kemudian ada gangguan tidur, mungkin kurang tidur atau malah banyak tidur, kemudian rasa lelah tanpa aktivitas yang berarti tetap merasa lelah dan hilang tenaga, kemudian bisa juga terlalu aktif atau malah retardasi psikomotor, artinya melamban semua aktivitas kita. Dan bila sudah ada pikiran untuk mengakhiri kehidupan ya, walaupun hanya satu pikiran saja tidak dilakukan, itu sudah termasuk kategori depresi berat. Bapak, Ibu, teman semua, sahabat semua, mari mengerti, memahami kita ada nggak punya perasaan seperti ini saat kita mendapat suatu penyakit, kita disertai dengan keluhan seperti ini, maka perlu jadi perhatian untuk diperbaiki supaya sakit yang kita rasakan tidak terlalu memberatkan. Bisa juga gangguan cemas ya, ada rasa takut, khawatir tentang peristiwa, tentang segala hal atau aktivitas yang mungkin belum terjadi saat ini, masih merupakan suatu masalah yang mungkin terjadi beberapa saat ke depan, tapi kita sudah memikirkannya sekarang, kita khawatirnya sudah sekarang. Lalu kita sukar mengendalikan rasa khawatir itu. Kemudian muncul gejala-gejala ya, satu disertai 3 atau lebih gejala ya, ada rasa takut disertai rasa gelisah, mudah lelah, gangguan konsentrasi, mudah marah ya, otot tegang dan gangguan tidur. Maka itu sudah mungkin mengalami gangguan cemas ya, tentu saja dalam waktu lebih dari 2 minggu gitu. Nah, sebenarnya yang perlu kita pahami bersama, sehat itu tidak hanya masalah sehat di fisik saja, tapi juga sehat di psikologis, sosial, dan spiritual.
Artinya, kalau kita pun menderita penyakit, ada gangguan di fisik, fisik kita tidak sehat, tapi kita juga bisa memperkuat rasa sehat kita di psikologis. Kemudian sosial, sosial itu artinya kita masih mau berinteraksi, masih mampu berinteraksi dengan orang sekitar, dan spiritual adalah kita masih bisa beribadah, melaksanakan tugas kita sehari-hari sebagai hamba Allah ya. Lalu dengan pendekatan biopsikososio spiritual inilah insya Allah separah apapun penyakit kita, kita masih merasakan satu kondisi yang sehat. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah Bunda menawarkan dengan melakukan pengelolaan stres dengan ventilasi. Semua pasti tahu dong apa itu ventilasi ya. Tempat lalunya lubang angin ya, dari kalau di rumah ya, tempat lalunya lewatnya angin dari dalam rumah keluar atau dan sebaliknya. Begitu juga dengan kita menghadapi masalah. Sebenarnya masalah yang menumpuk dalam pikiran kita itu mesti dikeluarkan. Karena kalau kita tidak keluarkan, dia akan menumpuk dan memicu suatu aktivitas, suatu tindakan yang berlebihan. Kadang-kala kita merasa heran ya, teman kita tiba-tiba emosinya meledak dengan pernyataan yang mungkin biasa saja bagi orang lain, tapi bagi dia menjadi suatu hal yang luar biasa. Dan itu menyatakan bahwa sudah penuh masalah yang dia pikirkan. Karena itu, cara ventilasi mandiri ini bisa dicobakan, bisa dilatih. Poinnya adalah tuliskan problem Anda, apapun itu ya. Jadi langkah-langkahnya adalah tuliskan masalah secara ringkas. Misalnya 1 minggu ke depan kira-kira apa yang harus kita kerjakan. Pertama mau kontrol berobat misalnya. Yang kedua mengerjakan suatu pekerjaan di kantor. Atau mau melakukan pendekatan dengan siapa, ada mau bertemu dengan seseorang atau menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Lalu catat juga apa yang poin-poin yang pernah mau kita kerjakan tapi dalam minggu kemarin atau sebulan kemarin belum selesai. Cukup ringkas saja poin-poinnya. Lalu kita melakukan telaah sedikit. Kira-kira mana yang harus kita lakukan segera. Nah, dari urutan yang masalah secara ringkas itu mungkin ada 1 sampai 5 kasus, 1 sampai 10 hal barangkali. Dari pengalaman Bunda kalau nanya ke dalam suatu pertemuan, rata-rata berkisar 5 sampai 15 hal yang harus diselesaikan dalam 1 minggu ke depan. Dan mungkin yang tersisa dari 1 minggu sebelumnya. Lalu kita urutkan berdasarkan mana yang harus dikerjakan berdasarkan waktunya. Lalu masuklah ke tahap berikutnya. Masing-masing masalah itu kita rinci. Kira-kira masalahnya apa? Kita tuangkan di kertas, kita tulis di laptop. Ini masalah ini nih. Kenapa itu jadi masalah? Kita uraikan dengan bahasa yang kita nyaman aja gitu. Lalu ini berhubungan dengan orang lain kah? Dengan siapa? Dan mengapa? Kok bisa ada bermasalah dengan dia? Kita uraikan sepuas-puasnya. Tidak ada lagi yang tertinggal dari hati kita, pikiran kita. Karena memang interaksi kita tidak ada dengan orang lain. Kadang-kadang kalau kita ventilasi pada orang lain atau curhat bahasa awamnya, kita kadang-kadang merasa cemas, ragu kalau keluhan kita ini akan jadi catatan khusus buat mereka dan kemudian di-share, diviralkan kemana-mana. Tapi kalau kita mengetik di laptop, kita menulis di kertas, kita buat secara rinci masalah kita apa, maka kita akan bisa melakukan atau merasa nyaman ketika melakukan ventilasi atau curhat seperti ini. Lalu kita bisa bagi berdasarkan prioritasnya nanti. Nah, dalam melanjutkan ventilasi ini, kita bisa melanjut yang pada namanya bilik stres. Jadi, semua masalah kita tadi kita bagi pada 4 kelompok. Ada masalah yang harus dan penting, artinya masalah ini harus kita yang mengerjakannya dan penting saat ini, maka kita kerjakan, tuntaskan. Hanya untuk 1 minggu saja. Ya. Jadi kalau misalnya ada 15 hal yang harus kita kerjakan dalam 1 minggu ke depan, mungkin tidak ke-15-nya, bisa jadi hanya 2 atau 3 saja. Itulah yang kita letakkan di nomor 1. Berarti dalam seminggu ke depan kita hanya mengerjakan 3 hal tersebut. Kemudian bilik 2 adalah hal yang harus kita yang mengerjakannya tapi tidak penting saat ini. Dan tentu saja ini bisa kita tunda mengerjakannya. Jadi mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, atau mungkin 2 bulan lagi. Jadi kita tidak pikirkan dalam seminggu ini. Atau mungkin minggu keduanya. Gitu. Kemudian ada bilik ketiga, hal yang tidak harus dan tidak penting. Ya, tidak harus kita yang mengerjakannya, tapi penting saat ini. Maaf, nomor 3 itu tidak harus tapi penting. Tidak harus kita yang mengerjakannya, tapi penting minggu ini dituntaskan. Maka kita titip, kita delegasikan. Mungkin pasangan kita, mungkin anak kita, mungkin karyawan kita. Belajar untuk memberikan kepercayaan.
Salah satu hal yang buat kita tidak membagi pekerjaan pada orang lain adalah karena kita tidak percaya. Tapi ketika masalah itu tidak harus sekarang, beri dia kesempatan untuk mengerjakannya. Karena kalau gagal, minggu depannya lagi kita jadikan bilik satu kita, sehingga kita yang menuntaskan. Mana tahu dia berhasil, jadi masalah ini masuk ke bilik 4. Tidak harus kita dan tidak penting, maka lupakan. Nah, supaya lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Kanan atas, hal yang harus dan penting selesaikan. Dalam 1 minggu ke depan, mungkin 2 atau 3 hal saja yang kita selesaikan, lalu kita minggu depannya kita akan bisa lupakan karena dia sudah selesai. Ada hal yang harus tapi tidak penting di bilik kanan, bilik 2, kanan atas. Maka andaikan minggu depan sudah jatuh tempo lagi, maka bisa kita pindahkan ke bilik 1. Yang bilik 3, kalau gagal dikerjakan oleh orang lain, kita tarik ke bilik 1, atau mungkin dia perlu ditunda, atau ternyata dia tidak perlu lagi pindah ke bilik 4. Dan bilik 4 adalah sesuatu yang tidak harus dan tidak penting. Dalam konteks penyakit, mana yang harus dan penting? Harus dan penting adalah hal yang harus kita lakukan dan penting, yaitu kita harus makan obat secara teratur sesuai dengan petunjuk dokter, karena penting untuk menghambat progresivitas penyakit kita. Sebagian besar penyakit kronis menjadi cepat mengalami komplikasi yang lebih berat karena tidak rutinnya kita kontrol makan obat, sehingga perjalanan penyakitnya tidak bisa ditahan. Jadi karena itu, untuk kita yang mengkonsumsi obat jangka lama dengan penyakit yang kronis seperti tadi, hipertensi, diabetes, rematik, ya, asam urat dan sebagainya yang harus mengkonsumsi obat, maka penempatan untuk kontrol dan makan obat secara rutin adalah hal yang harus dan penting. Mana yang tidak harus dan tidak penting adalah terlalu fokus memikirkan risiko yang mungkin sebenarnya tidak 100% terjadi sama kita. Contohnya, ya, ketika kita tahu kita menderita diabetes, ketakutan yang paling besar itu biasanya adalah takut menderita stroke tiba-tiba atau mengalami cuci darah dan sebagainya. Sampai saat ini penelitian belum menemukan bahwa 100% penderita diabetes akan mengalami cuci darah. Tidak ada seperti itu. Artinya ada peluang kita untuk bertahan walaupun menderita diabetes 10-20 tahun, tapi kemudian kita kalau rajin kontrol, rajin makan obat, insya Allah komplikasi berat bisa ditahan, ya, progresivitasnya bisa dikendalikan. Begitu juga dengan penyakit rematik dan sebagainya. Jadi menempatkan hal tersebut kepada hal yang tidak harus dan tidak penting, membayangkan komplikasi yang biasanya nih dipicu oleh karena kita rajin mungkin buka Google, lihat YouTube, lalu kita ketakutan sendiri dengan informasi-informasi yang sangat terbuka tersebut, sehingga akhirnya dalam keseharian kita memikirkan itu. Nah, inilah yang harus dilupakan, ya. Nah, pekerjaan-pekerjaan lain, kegiatan lain mungkin bisa dijadikan suatu kegiatan yang ditunda atau didelegasikan. Silakan Bapak Ibu latih sendiri sehingga akhirnya nanti dalam seminggu intinya kita tidak memikirkan semuanya sekaligus. Otak kita atau pikiran kita latih untuk memikirkan prioritas masalah dalam 1 minggu, dan itu pasti terasa akan lebih gampang, lebih lempeng, ya, lebih menyenangkan, dan kita akhirnya tidak mengalami tekanan stres berkepanjangan. Oke, baiklah Bapak Ibu semua, teman sahabat semua, itulah yang ingin saya sampaikan dalam melatih kemampuan ventilasi mandiri dan menempatkannya pada bilik stres. Sekali lagi saya sampaikan bahwa dengan kemampuan ventilasi secara mandiri tersebut, para pasien atau yang berkonsultasi dengan Bunas menyatakan bahwa dalam 1 minggu saja keluhannya bisa berkurang 50%. Jadi dengan kondisi penyakit yang mungkin Bapak Ibu derita saat ini, ya, ataupun bagi yang belum mengalami gangguan fisik tapi sudah ada keluhan, ya, misalnya setiap mau ujian lambungnya bermasalah, ya, setiap mau wawancara, ya, merasa demam. Nah, itu mungkin sudah ada reaksi dari tubuh terhadap stres yang dialami, dan itu bisa terjadi karena sebenarnya stres itu bukan kejadian saat ini saja, tapi juga dipengaruhi oleh masalah-masalah yang dialami dari masa lalu. Bapak Ibu semua, untuk mengerti bagaimana masalah psikosomatis ini, silakan lebih memantau lagi di YouTube saya, Dr. Arina, untuk lebih memahami dan sering-sering membuka di sana, mendengarkan di sana supaya lebih memahami dan mengerti bahwa hubungan yang sangat erat ternyata ada antara pikiran kita dengan kelainan fisik, dan karena itu dalam mengobati suatu penyakit fisik maka
pengontrolan, pengaturan dari pikiran kita sendiri juga dibutuhkan. Jadi menghilangkan stres tidak gampang, tapi mengelola stres insya Allah bisa kita lakukan. Sampai ketemu lagi di topik yang berikutnya. Semoga sangat membantu, bisa membantu Bapak Ibu, teman sejawat semua, sahabat semua dalam menghadapi kondisi-kondisi di lapangan atau dalam menghadapi kondisi penyakit yang diderita. Salam sehat dan semoga kita bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.